Pada malam ini teman-teman kita akan masuk ke bab baru, bab adab namanya. Adab ini kalau bahasa sederhana dari saya supaya mudah difahamin adalah kemasan. Kemasan. Saya kasih contoh. Kalau ada seseorang menghidangkan makanan, nasi goreng misalnya. Nasi goreng itu dihidangkan dengan tatakan yang bagus nasinya, dibuat sedemikian rupa, bulatkah, bentuk apakah, di atasnya ditaruh sedikit daun sup, acarnya ditata sedemikian rupa dengan rapi, ayamnya ataupun tempenya ditata dengan rapi, sambelnya juga begitu dengan takaran yang pas, piringnya bersih, ditata dengan bersih. Maka saya yakin akan sangat berbeda dengan kalau ada satu piring yang sebelahnya dengan komposisi yang sama, bumbu yang sama, dari wajan yang sama, tapi nasinya diserakin, telurnya atau mungkin lauknya, ayamnya segala jadi tumpuk sembarangan di atasnya, dengan yang tadi yang pertama. Padahal sebenarnya komposisinya sama, jenis makanannya sama, tetapi ada kemasan di situ. Kemasan ini dalam bahasa agama kita adab. Nah, ada adab, tata kerama, kemasan. Segala sesuatu yang sudah ada perintahnya, kita boleh mengemasnya supaya lebih bagus dari sebelumnya. Misal, Bapak Ibu ingin bersedekah. Beda, kita sengaja mencari uang yang baru, 10.000 baru misalnya, dengan niat sebagai adabnya itu memberikan 10.000 baru ini kepada fakir miskin agar bisa memasukkan gembira ke dalam hatinya. Dengan kita main ambil sembarangan uang 10.000 yang ada, mau kotor, yang mau kena tinta, mau segala sudah sobek, beda. Sedekah sama-sama dapat pahala, tapi kemasan ini adabnya punya pahala sendiri. Abu Hanifah rahimahullah, beliau setiap kali sholat malam selalu pakai baju yang terbagus. Bahkan ada beberapa riwayat atau beberapa kisah beliau yang dikatakan beliau selalu pakai baju baru. Beda, orang bangun sholat tahajud, kemudian dia mandi dulu biar segar, pakai roll on, pakai minyak wangi, ganti baju yang bagus, yang rapi, sejadahnya juga wangi, dibubuhin minyak wangi, mungkin ibu-ibu mukenahnya dengan bersih, wangi. Beda, dengan niat karena ingin bertemu dengan Allah. Bayangkan teman-teman kalau anda diundang oleh wali kota saja, nggak usah kita bicara presiden, wali kota saja, atau ambil sekalian presiden, biar yang paling tinggi di mata manusia. Presiden telepon anda, khusus ditelepon, besok tolong bapak ini, ibu ini datang ke Istana Merdeka. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah anda akan pakai baju sembarangan? Atau anda akan mencari baju yang terbaik di lemari? Kalau perlu malam itu segera datang ke toko baju, beli yang baru. Sepatunya pasti akan dijaga yang terbaik. Pakai kaos kaki yang bersih. Bingung dengan minyak wangi apa yang akan kita pakai, susunan kata-kata apa yang akan kita ucapkan, bagaimana cara kita melangkah, hadiah apa yang akan saya bawakan, dan seterusnya. Itu bertemu dengan manusia yang seperti anda, kebetulan jenjang sosialnya berbeda. Bagaimana dengan ketemu Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta? Orang kadang-kadang tidak berpikir itu, bangun asal sholat saja dengan baju yang biasa, sobek-sobek lah, busuk lah, keringatan. Kenapa harus begini? Kenapa kalau mau ketemu dengan manusia berbeda? Kalau presiden undang anda dan mengatakan, tolong pak, bu, besok datang ke tempat saya, bawain saya buah ya. Kira-kira bapak ibu akan beli buah sembarangan di pinggir jalan? Saya yakin anda akan masuk ke toko buah yang paling bagus, memilih buah yang paling bagus, yang paling mahal, dan setelah itu tidak ditaruh di kresek pastinya, di sebuah keranjang yang rapi, dikemas dengan rapi. Tapi kalau orang tua anda yang pesan, bapak atau ibu anda yang pesan, di mana anda beli buah-buahnya? Padahal ini bakti dengan orang tua, ini hanya sekedar hubungan manusia biasa. Kenapa kita tidak? Bahkan mungkin kalau ada buahnya busuk dibiarin aja. Imam Malik rahimahullah, saya berikan contoh secara teracak ya. Imam Malik rahimahullah, itu setiap kali ingin menyampaikan majelis ilmu, pasti pakai baju baru. Pakai baju bersih, pakai minyak wangi, belum mandi dulu. Jadi kalau sudah mau buat majelis ilmu, pasti belum mandi dulu bersih, pakai baju yang bersih. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa imam? Kenapa harus setiap anda mengajar harus wangi, harus bersih? Kata dia, apakah kalian masih belum tahu saya akan menyampaikan penyampaian dan pesan siapa? Ini pesan Rasulullah SAW, utusan Allah, manusia terbaik. Saya akan menyampaikan dan saya akan mendapatkan surga gara-gara menyampaikan itu. Kenapa saya nggak sambut dengan kegembiraan, dengan baju yang bagus, dengan minyak wangi yang wangi? Kenapa saya tidak lakukan itu? Bahkan Imam Malik rahimahullah, kalau lewat di depan masjid Nabi SAW, itu beliau tidak menggunakan sendal. Beliau berjalan kaki, gitu kan. Biasa. Ditanya muridnya kenapa? Saya menghormati tanah yang pernah diinjak oleh Nabi SAW. Sampai pada tingkat seperti itu. Beberapa tabi'in, kalau saya tidak salah, ini cerita tentang Iyas al-Muzani. Kalau saya tidak salah. Tapi yang jelas kisah salah satu tabi'in. Pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, pembantu Nabi SAW. Lalu Anas bin Malik menghadiahkan apel kepada si Iyas nih.
Begitu dia terima, si Iyas dengan gembira mengambilnya, mencium apel tersebut. Orang semua heran, kok apel dicium bukannya dimakan? Kenapa wahai Iyas? Iyas ini ulama tabi'in, kenapa anda lakukan? Dia bilang, saya baru menerima dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Beda bagi saya itu punya nilai bisa. Seperti itu mereka punya adab dan tata krama, kemasannya. Ya. Kalau mau beli makanan, mau memberikan makanan teman-teman, mau memberikan baju hadiah kepada orang, jangan pakai istilah daripada. Atau mungkin sudah, ya, sobek, sudah tua. Coba kalau kita makan enak di restoran, kasih makanan porsi yang sama kepada orang miskin. Keluar, habis makan rumah makan Padang, nyaman, 50.000 porsinya. Coba belajar, berikan sesuatu yang bernilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Beli kemasan yang sama, lauk yang sama, mewah seperti tadi, ambil kresek pada saat keluar, bukan cuma memberikan 1.000 rupiah kepada tukang parkir, kasih itu porsi kepada tukang parkir. Bagaimana gembiranya dia, bagaimana doa yang akan dia panjatkan kepada Allah, dan bagaimana dia mengenang kebaikan kita 50.000 seumur hidupnya. Berapa banyak begitu, orang miskin kadang-kadang subhanallah di pinggir jalan kita kasih 10.000 rupiah, luar biasa doanya yang dia sampaikan. Saya kadang-kadang menangis, tidak sadar di lampu merah kalau lagi kasih seorang miskin, lalu dia mendoakan, terima kasih Pak, doakan ini banyak umur mau dapat rezekinya. Luar biasa ini. Yang kita berikan 10.000, maksimal 50.000, kadang-kadang 100.000 tergantung. Tapi doanya dia luar biasa, seperti kita mengasih emas. Dan saya yakin dia tidak akan melupakan kita itu. Kata para ulama, berapa banyak orang yang sembuh penyakitnya, ya, terangkat kesedihannya, ya, kemudian terbukakan rezekinya karena doa-doa orang miskin yang dia sudah bantu di pinggir jalan. Berapa banyak? Beda kita memberikan uang baru dengan uang tua. Masuk di masjid juga begitu. Pakai baju yang bersih teman-teman sekalian. Imam Ahmad rahimahullah mengkhususkan sendal untuk uduk dari pakai untuk yang lain. Imam Malik tadi mengkhususkan ya, mandi sebelum dibaca hadis. Imam Abu Hanifah mengkhususkan baju setiap sholat malam. Semuanya dengan tata krama, dengan adab. Itu lain. Semua yang berhubungan dengan perintah Allah, kalau sudah ada perintahnya dan kita kemas, maka sangat bagus. Itu namanya adabnya. Dan kita akan mulai membahas bab adab, panjang lebarnya. Sebagaimana bab akidah juga panjang. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada malaikat, ada Al-Quran, kepada makhluk-makhluk macam-macam. Nanti ada adab suami istri, ada adab orang tua, ada adab anak, ada adab dengan saudara, ada adab dengan kerabat. Ada adab-adab yang sangat panjang lebar yang akan kita sebutkan insya Allah. Ya jelas, saya ingin Bapak Ibu sekalian faham dulu tentang apa itu adab. Itu yang dimaksud. Dan memang ini dalam pelajaran agama kita adalah hal yang sangat mendasar. Bagaimana kita harus tahu, ya ini ada dalam agama kita, bukan asal jadi. Makin kita perindah ibadah itu, maka makin punya nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm.